warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gistiara Tina. Saya dari Fakultas MIPA, Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan studi literatur saya, yaitu evaluasi penggunaan obat pada pasien PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. PPOK ini adalah gangguan pernafasan yang ditandai dengan adanya obstruksi pada saluran nafas. Di sini data Riskesdas PPOK itu sudah menempati urutan kelima dari 10 penyebab kematian. WHO memperkirakan bahwa pada tahun ini tuh akan menjadi penyebab ketiga. Kemudian tujuan dari penelitian saya tuh adalah untuk mengetahui apakah obat-obat PPOK yang digunakan ini sudah efektif. Efektifnya itu misalnya dilihat dari peningkatan APE, VFV, dan lain sebagainya. Kemudian juga dilihat dari evaluasi rasionalitasnya sendiri. Bagaimana evaluasi rasionalitasnya? Apakah sudah rasional atau belum? Di sini jadi saya akan meneliti tentang itunya. Kemudian terapi farmakologi yang biasa dipakai ada dari golongan bronkodilator, antiinflamasi yang biasanya oral kortikosteroid, kemudian inhalasi kortikosteroid, kemudian ada dari golongan mukolitik dan antibiotik untuk meningkatkan eksaserbasi. Penelitian ini saya lakukan dengan cara review literatur dengan mengkaji jurnal-jurnal nasional dan internasional. Jurnal-jurnalnya ini adalah yang membahas tentang evaluasi efektivitas penggunaan obat PPOK dan juga bagaimana yang meneliti tentang rasionalitas obat PPOK. Jurnal-jurnalnya sendiri saya ambil dari misalnya kayak Elsevier, PubMed, dan lain sebagainya. Untuk jurnal nasionalnya sendiri harus jurnal yang sudah terverifikasi oleh Sinta. Di sini peningkatan evaluasi efektivitasnya sendiri ada dari peningkatan APE yang didapat oleh golongan bronkodilator yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan APE. Kemudian juga dari golongan bronkodilator lainnya juga ada APE. Di sini adalah untuk memperbaiki kualitas hidup pasiennya. Kemudian ada peningkatan PFV yang merupakan juga indikator dari pasien-pasien PPOK sendiri, yaitu tuh dari adanya peningkatan PFV dari golongan long acting beta 2 agonis, long acting, dan juga kombinasinya. Kemudian untuk kapasitas inspirasi dapat ditingkatkan dengan obat yaitu long acting antimuskarinik atau antikolinergik. Kemudian untuk menurunkan eksaserbasi sendiri di sini digunakan terapi-terapi kombinasi, misalnya long acting beta 2 agonis dan golongan kortikosteroid. Ini tuh diteliti bahwa kombinasi dapat menurunkan tingkat eksaserbasi. Kemudian ada indikator lainnya yang diteliti pada pasien PPOK sendiri, yaitu ada inhalasi laba yang dapat menimbulkan efek hemodinamik pada paru. Kemudian juga ada membandingkan obat-obat PPOK dengan obat yang lainnya, ternyata tiotropium itu yang merupakan golongan long acting muskarinik ini lebih efektif menangani pasien PPOK. Kemudian untuk ada obat yang triamcinolon yaitu inhalasi kortikosteroid dapat menurunkan reaktivitas jalan nafas. Kemudian juga pada golongan allopurinol juga dapat menurunkan kadar GSH. Efek samping yang didapatkan dari golongan-golongan ini yang telah diteliti yaitu adanya serostomia. Kemudian pada rasionalitasnya sendiri di sini meneliti tepat indikasi dan tepat pemilihan obat belum sepenuhnya rasional. Sehingga kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan dari penelitian ini adalah obat-obat PPOK itu umumnya sudah efektif meningkatkan kualitas hidup pasien yang dapat dilihat dari hasil APE, VFV, kapasitas inspirasi, dan lainnya. Sementara untuk yang rasionalitasnya sendiri belum sepenuhnya rasional, sehingga masih perlu ditingkatkan peran apoteker dalam penyampaian informasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.